966 masalah dengan Zheng Wenlong diselesaikan. Resep pil yang diberikan Long Chen kepadanya semuanya adalah tingkat ke-7 dan ke-8, serta beberapa tingkat ke-6 puncak. Masing-masing setidaknya 30% lebih efektif daripada pil serupa yang dijual oleh Pil Valley. Mereka pasti akan menyebabkan pukulan ke Pil Valley begitu mereka memasuki pasar. Bagaimanapun, Sekte Huayun sudah menjadi saingan Pil Valley, jadi mereka tidak takut akan pembalasannya. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan, karena Long Chen membutuhkan Sekte Huayun untuk memurnikan sejumlah besar pil itu. Sendiri, jumlah pil yang bisa dia saring terbatas. Dia sudah menyerahkan sebagian dari pil obat yang dibutuhkan Legiun Darah Naga untuk ditangani oleh Zheng Wenlong. Diam-diam kembali ke gua, Long Chen tidak langsung masuk. Dari kejauhan, dia mendengar suara tawa seperti lonceng. Baru setelah itu dia berani masuk. Tetapi ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, dia segera ingin berbalik dan melarikan diri. Kalian berdua tidak tahu, tapi saat itu, Long Chen benar-benar jahat. Tepat di depanku, dia mengencingi orang lain. Oh, Long Chen, kamu datang tepat pada waktunya. Sister Xiaoqian mungkin tidak mempercayai saya, jadi mengapa Anda tidak secara pribadi menjelaskan apa yang Anda lakukan? Mata tajam Tang Wan Er langsung melihat Long Chen, yang berada di tengah-tengah mencoba menyelinap pergi dengan diam-diam. Mereka bertiga telah mengobrol selama ini. Mereka telah membicarakan tentang Long Chen, dan tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi mereka mulai membicarakan tentang momen memalukannya. Tang Wan Er langsung memikirkan kapan dia pertama kali bertemu Long Chen. Dengan ketiganya berpaling untuk melihatnya, Long Chen memiliki keinginan untuk mengubur dirinya sendiri. Bahkan jika wajahnya lebih tebal dari tembok kota, dia merasakan sensasi terbakar di atasnya. Omong kosong. Itu jelas taktik untuk menenggelamkan musuhku, amarah Long Chen. Saat itu, ketika dia baru saja memasuki wilayah biara Suantian, seseorang menganggapnya tidak menyenangkan dan ingin menendangnya ke samping. Akibatnya, Long Chen telah melemparkannya ke sungai. Orang itu menolak untuk berbaring, dan dia mulai mengutuknya dengan marah. Long Chen kemudian menggunakan taktik menenggelamkan melawan orang itu, menampilkannya dengan cara yang agung dan terbuka. Tang Wan Er telah terbang dan mengkritiknya karena dia nakal. Itulah pertama kalinya mereka bertemu. Sekarang setelah disebutkan lagi, Long Chen merasa malu. Melihat wajah merah Long Chen, ketiga wanita itu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Long Chen ini terlalu langka. Cih, teruslah tertawa. Cepat atau lambat, kalian semua akan meraih rel tempat tidur dan menggigit spray, pikir Long Chen dalam hati. Hanya memikirkannya saja sudah membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Saat ini, Yue Xiaoqian tidak mengenakan kerudungnya, dan ketiganya berkumpul bersama seperti bunga yang sedang mekar. Mereka semua jenis kecantikan berbeda yang membuat hatinya gatal. Hei, apa gunanya tertawa? Ayo main game, Long Chen tertawa sinis. Permainan apa? Mutiara dalam gelap. Long Chen tertawa, matanya bersinar. Mutiara dalam gelap, namanya agak menarik. Bagaimana kamu bermain? Tang Wan Er tidak menyadari bahwa Meng Qi telah menutup mulutnya. Hehe, aku akan menempatkan mutiara di kerahmu, lalu menutup mataku. Kalau begitu, kamu tidak bisa bergerak, dan kami melihat berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menemukan mutiaranya, Long Chen tertawa. Apa yang menyenangkan tentang itu? Iya, dasar mesum, marah Tang Wan Er. Dia melihat tatapan Long Chen berputar-putar di sekitar tubuhnya seolah mencari tempat untuk mencari. Baiklah, jangan main-main lagi. Long Chen, datang dan duduk. Sangat jarang bagi kita semua untuk memiliki waktu seperti ini, kata Meng Qi. Long Chen menghela nafas lega di dalam. Tang Wan Er tidak menunjukkan kekesalan pada Yue Xiaoqian. Faktanya, mereka berdua mengobrol dengan cukup bahagia. Itu membuatnya melirik Meng Qi. Kemudian dia memberinya senyuman hangat yang menyebabkan jantungnya bergetar. Dia tiba-tiba teringat mandi dengannya di dunia roh. Setiap inci tubuhnya tampak seperti dibuat oleh dewa. Memikirkan perasaan mengharukan dan tatapan malu-malunya, secara tidak sadar mulai mempengaruhinya. Melihat tatapan berapi-api Long Chen, Meng Qi tersipu. Dia sangat memahami Long Chen, dan dia tahu persis apa yang dia pikirkan. Long Chen, ceritakan pada kami, kata Tang Wan Er tiba-tiba. Tidak, kata Long Chen. Hajingan, apakah kamu mencari pemukulan? Tang Wan Er mengangkat tinju kecilnya dengan mengancam. Dengan putus asa, Long Chen berkata, baik, kamu ingin cerita. Suatu ketika, ada seorang Kasim. Long Chen tiba-tiba menolak untuk melanjutkan. Tang Wan Er tidak tahu apakah dia sedang ditipu, jadi dia bertanya, lalu. Long Chen menghela nafas, ekspresi kesedihan di wajahnya.
Dengan suara yang tenang dan sedih, dia berkata, dan kemudian, tidak ada apa-apa. Tang Wan-er mengamuk. Cerita macam apa ini? Tidak ada apa-apa untuk itu. Meng Qi memarahinya, nakal. Yue Xiaoqian juga memahami dengan omelan Meng Qi, cabul. Tang Wan-er bingung lama sebelum akhirnya dia mengerti kata-katanya. Tinjunya menghujani dia. Setelah perkelahian singkat, mereka tidak lagi dibatasi. Yue Xiaoqian bertanya tentang masalah dengan pil obat, dan dia menjelaskan apa yang telah terjadi, memungkinkannya untuk sepenuhnya rileks. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen juga berkultivasi, memadatkan rune Divine Split the Heaven. Dia memadatkan 27 dari mereka dengan mudah. Dengan kata lain, dia telah memadatkan semua rune untuk bentuk ketiga dari Split the Heaven. Tetapi ketika dia mencoba memadatkan rune bentuk keempat, dia merasakan ledakan rasa sakit di titik akupunkturnya dan menyerah. Jika dipaksakan, ada bahaya titik akupunkturnya akan pecah. Dia tidak berani melanjutkan. Tidak heran Feng Xinglie mengatakan untuk tidak mencoba menggunakan bentuk keempat tanpa mencapai penempaan foundation terlebih dahulu. Tapi meski begitu, dia memiliki 27 rune pertama yang dipadatkan. Sekarang dia hanya perlu memberi makan mereka. Sebagai seorang alkemis, Long Chen memiliki sarana khusus untuk melakukannya. Dia bisa menggunakan pil obat untuk memungkinkan rune itu menyerap energi lebih cepat. Namun, prosesnya masih sangat lambat. Untungnya, dia tidak sedang terburu-buru sekarang dan mencurahkan banyak waktu untuk berkultivasi. Selama waktu ini, dengan bantuan lampu altar abadi, Legiun Darah Naga telah memperluas lautan mereka ke puncak. Masing-masing dari mereka sekarang memiliki lautan Qi sejauh 3.000 mil. Selanjutnya, basis kultivasi mereka juga berkembang pesat puluhan kali lebih cepat daripada berkultivasi habis-habisan dengan pil obat. Dengan lampu altar abadi, mereka tidak perlu berkultivasi dengan getir. Setiap hari, mereka merasa seperti sedang tidur saat memasuki kondisi yang sangat dalam. Dalam keadaan itu, basis kultivasi mereka berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan tanpa menyebabkan fondasi mereka menjadi tidak stabil. Lebih jauh, itu juga memajukan alam mental mereka. Dalam keadaan seperti mimpi itu, mereka memahami banyak hal yang bahkan tidak mereka pikirkan sebelumnya. Sementara Legiun Dragon Blood berkultivasi dengan bahagia, Sekte Xuantian Dao mengalami perubahan setiap hari. Jutaan ahli bekerja siang dan malam, dan konstruksi besar naik ke langit satu persatu. Mereka dibangun begitu cepat sehingga orang menganggapnya tidak nyata. Hari demi hari, waktu terus mengalir. Setelah 5 bulan penuh, Long Chen dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Mereka tidak punya pilihan selain keluar karena konstruksi Xuantian Dao Sekte telah selesai. Sekarang, Sekte Xuantian Dao 10 kali lebih megah dari sebelumnya. Istananya menjulang tinggi ke awan, tampak mewah, megah, dan megah. Alun-alun itu terbuat dari material yang benar-benar baru, dan ada formasi yang mendukungnya. Patung kepala keluarga juga telah direkonstruksi, bersinar terang seperti cermin. Seluruh Sekte Xuantian Dao telah berubah, memberikan udara perasaan energi. Dengan konstruksi akhirnya selesai, hari ini adalah perayaan. Sekte Xuantian Dao dipenuhi dengan meja. Anggur dan makanan lezat telah lama disiapkan. Ketika Long Chen dan yang lainnya muncul, itu menyebabkan keributan. Semua orang melihat bahwa setelah 5 bulan, para prajurit Dragon Blood telah berubah dari ekspansi laut awal ke ekspansi laut pertengahan. Guyang, Guoran, dan ahli tingkat kapten lainnya bahkan telah mencapai Heaven Stage ke-7. Mereka berada di Sea Expansion akhir. Baru 5 bulan. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengejutkan. Melihat mereka, bahkan ahli Foundation Forging harus menghela nafas secara emosional. Dunia ini akan menjadi milik mereka di masa depan. Long Chen akhirnya mengerti mengapa lampu altar abadi adalah keberadaan yang sangat berharga bahkan di zaman kuno. Kemampuannya untuk membantu kultivasi benar-benar menantang surga. Basis kultivasi semua orang melonjak selama ini. Di bulan pertama, mereka semua telah mencapai Heaven Stage ketiga. Kemudian kecepatan kultivasi mereka mulai melambat. Tapi itu hanya dibandingkan dengan kecepatan mereka sebelumnya. Dibandingkan dengan kecepatan kultivasi dunia luar, itu masih mengejutkan. Long Chen juga telah menemukan beberapa aturan tentang lampu altar abadi. Itu juga memungkinkan orang untuk membangun yayasan mereka dengan cepat, membiarkan yayasan mereka menjadi sempurna. Tetapi ketika basis kultivasi mereka tumbuh, efeknya berkurang. Sebenarnya, ini sengaja dilakukan oleh lampu altar abadi. Pada awalnya, Long Chen tidak mengerti. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa lampu altar abadi berbeda dari harta biasa. Itu punya aturannya sendiri. Semakin tinggi alam, semakin menarik berkahnya.
Itu membuat mereka yang menggunakannya keluar dan memahami beberapa hal sendiri. Jika tidak, mereka akan membentuk ketergantungan padanya. Jika orang membentuk ketergantungan padanya, maka itu tidak akan membantu, tetapi merusak masa depan mereka. Membentuk ketergantungan akan menjadi pukulan yang merusak bagi seorang kultivator, itulah sebabnya ia menarik kembali berkahnya. Ini juga salah satu alasan mengapa itu adalah harta karun yang luar biasa di zaman kuno. Itu paling berguna di tahap awal alam. Di tahap tengah, keberkahannya akan berkurang, dan pada tahap akhir, pada dasarnya tidak berpengaruh. Selama perayaan, Long Chen melihat Feng Gein dan orang lain yang bertengkar dengannya. Mereka tertawa dan minum sampai pusing. Perayaan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pada titik ini, Sekte Xuantian Dao adalah penguasa dari tanah air timur. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Setelah perayaan selesai, berbagai sekte pergi. Melalui interaksi ini, mereka merasa nyaman dengan sikap Xuantian Dao Sekte. Mereka semua menerima bayaran yang cukup besar untuk pekerjaan mereka. Setelah semua tamu pergi, orang-orang dari Sekte Xuantian Dao terus merayakan selama 3 hari. Sekte Xuantian Dao sekarang telah mencapai keadaan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua selaras, secara mental dan fisik. Beberapa hari kemudian, saat senja, sebuah kapal terbang besar perlahan turun ke atas mereka. 967 ketika kapal terbang tiba di atas Sekte Xuantian Dao, Ouyang Qiuyu buru-buru keluar untuk menyambutnya. Kapal terbang memiliki bendera yang melambai untuk menunjukkan afiliasinya, Sekte Xuantian Dao. Sekte Xuantian Dao yang diindikasikan bukanlah sekte cabang di Eastern Wastelen. Itu adalah kepala Sekte Xuantian Dao yang terletak di Central Plains. Setiap 10 tahun, sekte kepala akan mengirim perahu terbang ke sekte cabang untuk membawa murid yang memenuhi kualifikasi kembali ke sekte kepala. Murid-murid itu semua harus mencapai ekspansi laut, dan mereka harus berusia tidak lebih dari 50 tahun. Ouyang Qiuyu, pemimpin sekte cabang Wastelen Timur, menyapa senior dari sekte kepala. Ouyang Qiuyu buru-buru membungkuk. Long Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Tapi Long Chen hanya sedikit menekuk pinggangnya untuk menunjukkan bahwa dia sedang membungkuk. Kenyataannya, Long Chen meremehkan langkah ini. Perahu terbang itu membutuhkan waktu penuh dupa untuk turun. Orang-orang di dalamnya menolak untuk menunjukkan diri mereka, dengan sengaja menunggu semua murid Xuantian Dao Sekte berkumpul dan membungkuk kepada mereka. Itu membuatnya kesal. Tangga diturunkan dari kapal terbang. Sekelompok orang berjalan ke bawah, semua aura mereka sangat luas seperti laut. Orang di depan adalah pria paruh baya dengan wajah tegas. Rambut panjangnya jatuh ke belakang kepalanya, dan alisnya terangkat, memberikan perasaan yang tegas. Apakah semuanya sudah siap? Dia bertanya pada Ouyang Qiuyu. Melapor ke senior, semuanya sudah disiapkan. Kali ini, Sekte Cabang Wastelen Timur memiliki total 417 orang yang memenuhi syarat untuk dikirim ke Central Plains untuk mengikuti ujian, jawab Ouyang Qiuyu. Sebenarnya selain Dragon Blood Legion, hanya sedikit yang memenuhi kualifikasi. Di antara orang-orang yang tersisa itu, beberapa adalah murid yang dikirim dari sekte lain. Sekte mereka telah mempercayakan mereka kepada Sekte Xuantian Dao, karena sekte mereka sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membesarkan mereka dengan benar. Jika mereka dikirim ke Sekte Xuantian Dao, mereka bisa pergi ke Central Plains. Sekte-sekte ini merasa bahwa menahan murid-murid mereka lebih buruk daripada membiarkan mereka pergi ke sekte lain. Jika murid mereka dapat mengakar di Central Plains dan memperoleh beberapa keterampilan, ketika saatnya tiba, mereka mungkin kembali dan membawa mereka ke Central Plains juga atau meningkatkan sekte asli mereka. Ini adalah bujukan emosional. Jika itu terbayar, maka itu akan terbayar dengan sangat baik. Murid-murid yang diusir mungkin meninggalkan keluarga atau pasangan mereka kembali ke sekte. Mereka seperti tali layang-layang yang terhubung dengan mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan kekuatan, mereka tidak akan lupa untuk membayar kembali sekte asli mereka. Sesuai dengan aturan, kami akan berangkat dalam 3 hari untuk memberikan waktu kepada para murid untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan keluarga mereka. Atur tempat tinggal untuk kami, kata pria paruh baya itu. Suaranya tidak keras, tapi dipenuhi dengan harga diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, pengaturannya sudah lama disiapkan. Saat Ouyang Qiuyu berbicara, Tetua Ekspansi Laut maju untuk membawa mereka pergi. Sebanyak 38 orang turun dari kapal. Hanya aura pria paruh baya yang ditekan sehingga tidak ada yang tahu basis kultivasinya. Namun, tekanan yang dia berikan membuatnya tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa dia harus menjadi raja yang menakutkan. Yang lainnya yang turun dari perahu semuanya adalah murid-murid muda.
Basis kultivasi mereka semua ada di Foundation Forging, tetapi aura mereka sangat kental. Sama seperti pria parubaya, mereka memberikan tekanan yang sangat besar. Setelah mereka pergi, Guoran tanpa daya berkata, mereka benar-benar tahu bagaimana menjadi penipu. Kami keluar untuk menyambut mereka, tetapi mereka bahkan tidak melirik kami. Long Chen mengangguk. Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen, bersama dengan petinggi lainnya, telah pergi dengan kelompok pria paruh baya itu. Murid-murid yang tersisa tidak begitu tahu harus berbuat apa. Ayo berpencar. Long Chen melambaikan tangannya, menyuruh para murid untuk pergi melakukan apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Ini tidak lebih dari pertunjukan. Long Chen, aku harus pergi. Begitu mereka kembali, Yue Xiaoqian dengan enggan membuka mulutnya. Sister Xiaoqian, kamu tidak akan tinggal bersama kami. Tang Wan-er meraih tangan Yue Xiaoqian. Bibi Yu berkata aku tidak bisa pergi dengan Long Chen ke Central Plains, kata Yue Xiaoqian. Kenapa tidak, Long Chen? Minta Bibi Yu agar Xiaoqian menemani kita, kata Tang Wan-er. Selama waktu ini, Tang Wan-er secara mengejutkan mulai membela Yue Xiaoqian, karena Yue Xiaoqian lebih muda darinya dan secara alami naif. Tang Wan-er memperlakukannya sebagai adik perempuan yang perlu dilindungi. Ketika dia bersama Meng Qi, dia merasa dirinya tidak peka atau cukup dewasa. Tetapi dengan Yue Xiaoqian, dia merasa seperti dia memiliki pasangan sejati, dan mereka berdua terus-menerus mengobrol sepanjang waktu ini. Ini bukan saat yang tepat bagi Xiaoqian untuk menemani kita ke Central Plains. Long Chen menggelengkan kepalanya. Yue Xiaoqian mulai menangis, menyebabkan Tang Wan-er menjadi marah. Kamu hajingan Long Chen, apa yang kamu bicarakan? Sister Wan-er, jangan mempersulit Long Chen. Central Plains adalah tempat tinggal para ahli terkuat di dunia. Bukan ide yang baik bagiku untuk pergi denganmu ke sana, kata Yue Xiaoqian. Long Chen tidak berdaya. Tidak ada jalan lain, karena terlalu banyak ahli di Central Plains. Menurut Bibi Yu, beberapa mendekati tingkat dewa. Jika Yue Xiaoqian pergi, akan sangat mudah bagi identitasnya untuk terungkap. Jangan khawatir, setelah aku membangun diriku di Central Plains dan membangun benteng baru, kita masih bisa bersama. Long Chen menghibur sambil memegang tangan Yue Xiaoqian. Aku tahu, aku tidak ingin berpisah, kata Yue Xiaoqian. Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Kami akan segera bertemu lagi. Masih banyak hal yang harus Anda tangani di sini, di Wastelen Timur, tetapi saya sudah memberitahu Zheng Wenlong untuk mengirim semua pil obat ke benteng baru Anda. Lewati saja waktu sulit ini. Zheng Wenlong sudah bergerak, mengumpulkan gerombolan alkemis dan mengajari mereka formula pil baru. Dia telah melakukan tes berulang dengan formula pil dan telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan mereka. Dia sudah mulai memperbaikinya secara massal. Itu sama dengan Bone Tempering Pills. Long Chen pertama-tama akan mendapatkan pesanan massal dari mereka, dan baru kemudian mereka akan dijual di pasar. Saat ini, Long Chen berpacu dengan waktu. Masalah pil obat sekarang tidak lagi separah 5 bulan yang lalu, karena sejumlah besar pil obat telah mencapai murid ras iblis asli. Dengan sumber daya kultivasi baru, para murid itu menerobos kemacetan, menyenangkan seluruh ras iblis asli. Di depan tatapan tidak mau semua orang, Yue Xiaoqian pergi. Tapi perpisahan ini hanya sementara. The Eastern Wastelen saat ini menikmati tingkat kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya sangat tenang. Jalan rusak, ras kuno, dan masalah aliansi keluarga kuno semuanya telah ditangani. Meskipun jalur rusak East Wastelen telah mengambil kerugian besar, jalur benar tidak bergerak untuk sepenuhnya memusnahkan mereka. Mereka meninggalkan kelonggaran ini, jadi jalur rusak juga tidak berani melakukan tabu besar dan mengirim ahli mereka ke Wastelen Timur. Mungkin di mata para petinggi jalan benar dan rusak, pertarungan di Wastelen Timur tidak lebih dari sebuah permainan. Kemenangan sementara hanya itu, sementara. Namun, jalur rusak benar-benar membenci Long Chen sampai ke tulang sekarang. Kali ini, dia telah menamparkan wajah mereka dengan sangat kejam, dan lebih dari sekali pada saat itu. Ras kuno dan aliansi keluarga kuno diberi kompensasi, dan karena itu mereka memenangkan kembali beberapa wajah. Tetapi Long Chen yakin bahwa begitu dia tiba di Central Plains, segalanya tidak akan begitu damai. Adapun aula pembunuhan darah, dia selalu waspada terhadap mereka, tetapi dia telah mendengar bahwa kepala yang dipotong Ling Yunzi telah dikirim kembali ke kepala Sekte Xuantian Dao. Sekte Xuantian Dao telah mengirim peringatan ke Balai Pembantaian Darah, tetapi untuk apa hasilnya, tidak ada yang tahu. Singkatnya, Long Chen menikmati momen kedamaian yang langka di tanah air timur. Tapi begitu dia memasuki Central Plains, kedamaian itu belum tentu berlanjut. Selanjutnya,
Central Plains dipenuhi dengan banyak orang jenius, dan Long Chen tidak suka peluangnya untuk melanjutkan perdamaian ini. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Hari ketiga tiba dalam apa yang terasa seperti sekejap mata. Di depan tatapan enggan Ouyang Qiuyu dan Sui Wuhen, Long Chen melangkah ke kapal terbang bersama orang lain. Kapal terbang mulai bersinar, dan kemudian langsung menghilang dari pandangan Xuantian Dao Sekte. Semua orang merasa kehilangan. Pengacau itu akhirnya pergi. Ouyang Qiuyu tidak merasa lega sedikit pun saat dia melihat kapal terbang itu berangkat. Sebaliknya, dia merasa sedih. Betul sekali, dia akhirnya bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Kami bebas. Sui Wuhen tersenyum, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Sejak mengenal Long Chen, dia memandangnya sebagai adik laki-laki. Dia tidak pernah memperlakukannya sebagai kepala biara, dan dia tidak pernah memperlakukannya sebagai murid. Tapi sekarang setelah dia pergi ke tempat yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok seperti Central Plains, dengan temperamennya, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Senyuman mereka berlinang air mata. Sui Wuhen tidak begitu tahu perasaannya terhadap Long Chen. Biasanya dia memberinya wajah tegas, takut jika dia terlalu longgar dengannya, dia akan menyebabkan kematiannya sendiri. Tapi sekarang memikirkan senyumnya yang sederhana, dia merasakannya begitu hangat, begitu intim. Tapi sekarang sudah hilang. Saudari, orang butuh ruang untuk tumbuh. Jika dia menjadi naga, dia harus terbang ke langit. Jangan terlalu sedih. Ouyang Qiuyu menepuk bahu Sui Wuhen. Apa menurutmu Long Chen akan kembali? Tanya Sui Wuhen. Dia memahami temperamen Long Chen dengan sangat baik. Sekarang setelah dia pergi ke dataran tengah, entah langit dan bumi akan terbalik, atau dia akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Dan kemungkinan yang terakhir jauh lebih tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ketahui. Yang bisa kita lakukan hanyalah tidak memberinya lebih banyak masalah, serta berdoa untuknya. Ouyang Qiuyu melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Dia benar-benar khawatir tentang Long Chen sekarang setelah dia pergi. Long Chen dan yang lainnya hanya menyadari bahwa kapal terbang itu adalah ruangnya sendiri begitu mereka naik. Itu jauh lebih besar dari yang terlihat di luar. Selain itu, di atas kapal terbang, mereka bisa melihat segala sesuatu di luar. Kapal terbang itu tembus pandang dari dalam dan juga sangat cepat. Begitu mulai bergerak, Sekte Xuantian Dao menghilang. Itu membuat mereka semua merasa sedikit sedih. Setiap orang punya emosi. Perasaan meninggalkan tempat yang familiar untuk negeri asing adalah salah satu kegembiraan dan kegugupan. Bahkan Long Chen merasakan perasaan kontradiktif itu. Dia ingin tinggal dan menikmati hidup damai lebih lama. Tapi dia juga ingin pergi ke Central Plains dan menyelidiki asal-usulnya. Meskipun dia tidak benar-benar melakukan penyelidikan, dia tahu orang tuanya pasti memiliki asal yang mengejutkan. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menyelidiki. Jika dia mencoba dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia mungkin akan membuat dirinya terbunuh. Selain misteri asal-usulnya, dia juga memiliki darah panas yang mengalir melalui nadinya. Dia haus untuk bersaing dengan jenius puncak lainnya, ingin melangkah ke lapangan bermain yang lebih besar dan melihat langit yang lebih luas. Kamu adalah Long Chen. Pergi dari sini. Long Chen dan yang lainnya baru saja duduk di dalam kapal ketika seseorang di depan berteriak dengan dingin. 968 orang yang menuntut Long Chen keluar adalah seorang ahli penempaan yayasan. Long Chen sudah tahu sejak sebelum naik ke kapal terbang bahwa orang-orang ini adalah murid dari generasi sebelumnya dari Sekte Xuantian Dao. 10 tahun satu generasi, dan mereka sudah menjadi ahli penempaan dasar. Sungguh luar biasa bagi mereka menjadi ahli penempaan yayasan di awal usia 30-an. Selanjutnya, dia melihat bahwa mereka semua setidaknya peringkat 2 celestial. Beberapa bahkan peringkat 3 celestial. Orang-orang jenius seperti itu jauh lebih kuat daripada ahli penempaan yayasan biasa yang dia temui sebelumnya. Di tanah air timur, dengan basis kultivasi mereka, mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri. Tetapi di Central Plains, mereka tidak lebih dari murid biasa. Yang meneriaki Long Chen adalah seorang pria dengan rambut panjang yang tersebar secara alami di sekitarnya. Dia tampaknya memiliki status tertentu, sementara yang lain mendengarkannya. Meskipun dia tampak acuh tak acuh dan tidak melihat langsung ke arah mereka, Long Chen dengan jelas melihatnya menatap Meng Qi dan Tang Wan Er dengan penglihatan tepi. Melihat sikapnya yang arogan, Long Chen tahu persis jenis kentut apa yang akan dia keluarkan. Aku tidak punya waktu untukmu, kata Long Chen dengan dingin. Suaranya menyebabkan ekspresi murid sekte kepala berubah, terutama pria di depan. Ekspresinya tenggelam, dan auranya mulai naik. Long Chen, kamu tidak ingin bergabung dengan sekte kepala, dia berteriak dengan dingin.
Apakah Anda patriark sekte? Ejek Long Chen, sepertinya kamu tidak. Karena tidak, sepertinya Anda terlalu banyak membual. Jika Anda benar-benar memiliki posisi di sekte Xuan Tiandao, Anda tidak akan lari ke sini untuk menangani masalah seperti itu. Rutinitas sulit yang tidak memiliki teknik atau keterampilan seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama kita hentikan. Long Chen, aku, Wang Mang, menantangmu bertempur, teriak orang itu. Dia mengeluarkan lencana yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu seperti logam tapi bukan logam, seperti kayu tapi bukan kayu. Karakter Xuan diukir di dalamnya, dan bagian belakangnya memiliki nama Wang Mang. Saya sibuk. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hehe, itu tidak terserah kamu. Menurut aturan Xuan Tiandao Sekte, murid diizinkan untuk bertukar petunjuk. Anda bisa menerima atau enyah dari Sekte Xuan Tiandao, kata seorang murid senior yang berbeda. Oh, ada hal seperti itu. Long Chen mengerutkan kening. Haha, apa kamu takut sekarang? Pengecut, ejek murid lain. Guoran, yang telah duduk diam di sana sampai sekarang, akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri. Dia mencibir, idiot, jika bukan karena jubahmu, kamu sudah mati. Anda ingin memprovokasi bos saya. Terima bintang keberuntungan Anda, dia tidak peduli dengan teriakan semut. Keributan apa ini? Teriakan keras terdengar. Itu adalah suara pria parubaya, tapi dia tidak mengungkapkan dirinya. Melaporkan kepada Penatuasa, murid bertindak sepenuhnya sesuai aturan. Saya belum melangkahi satu pun dari mereka, kata Wang Mang. Suara tanpa emosi Penatuasa terdengar, Sekte Xuan Tiandao memang memiliki aturan yang mengizinkan murid untuk bertukar petunjuk. Tapi itu terbatas pada alam yang sama. Jika Anda menekan basis kultivasi Anda ke ekspansi laut, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Murid dari Tanah Air Timur, Sekte Xuan Tiandao memiliki aturannya sendiri, dan setiap orang harus menghormatinya. Meskipun beberapa aturan agak mengganggu, Anda hanya memiliki 2 jalur untuk diikuti. Tinggalkan Sekte Xuan Tiandao, atau bertahanlah. Jika Anda tidak ingin pergi dan Anda juga tidak ingin dibatasi oleh aturan, maka ini sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi cukup kuat untuk melawan seluruh Sekte Xuan Tiandao. Tetapi jika ada di antara Anda yang memiliki kekuatan itu, saya kira Anda sudah lama mendirikan sekte Anda sendiri daripada bergabung dengan Sekte Xuan Tiandao. Murid sekte luar ini ditekan dengan keras saat itu juga, jadi kebencian mereka sekarang jatuh pada Anda. Ini adalah tradisi yang mengganggu, tetapi tidak dapat diubah, setidaknya tidak oleh Anda. Sederhananya, intinya adalah menumpulkan ketajaman pendatang baru, membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Itu untuk menghindari Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan menjadi tirani. Itu tidak baik untuk kultivasi Anda. Tapi sebenarnya, membicarakan itu tidak berguna. Aturan adalah aturan, dan tidak masalah apakah Anda suka atau tidak. Dan jangan bertingkah seperti anak kecil. Setelah berkultivasi begitu lama, Anda harus tahu ini adalah dunia yang kuat. Jika Anda tidak melangkahi orang lain akan melangkahi Anda. Jika Anda tidak membunuh musuh Anda akan membunuh Anda. Saya tidak ingin mendengar keluhan tentang betapa ini tidak adil. Jika ada yang berani mengatakan hal seperti itu, saya akan segera membuangnya. Kata-kata Penatuasa menyebabkan hati semua orang bergetar. Tampaknya aturan Sekte Xuan Tiandao bahkan lebih keras dari yang mereka kira. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kelompok orang ini pasti juga telah diintimidasi oleh murid-murid dari generasi di atas mereka. Sekarang perannya dibalik, dan mereka siap untuk curhat. Seharusnya ini seperti apa? Pertunjukan kekuatan untuk membuat mereka tidak terlalu sombong. Sebelum memberi mereka permen, mereka memukulinya dulu sedikit. Murid-murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Xuan Tiandao terkejut dan marah. Mayoritas dari mereka adalah peringkat 2 celestial. Feng Gein dan orang-orang seperti dia tidak datang karena dia telah memilih untuk tinggal di dalam sektenya. Dia ingin datang, tetapi umur panjang pemimpin sektenya hampir habis. Seorang murid berhutang banyak kepada guru dan sektenya, dan sebagai hasilnya, dia mengorbankan kesempatan ini dan tetap tinggal untuk menjadi pemimpin sektenya. Murid-murid biasa ini sangat marah, tetapi mereka melihat bahwa ekspresi semua legiun darah naga benar-benar datar. Bahkan prajurit Dragon Blood biasa tidak mengungkapkan emosi sedikit pun, seolah-olah ini bukan apa-apa. Apakah Anda mendengar Penatuasa dengan jelas? Anda tidak bisa menolak, jadi apakah Anda akan dengan patuh datang untuk dipukuli, atau apakah kita perlu memilih target kita? Tapi jangan khawatir, kami sangat lembut kepada murid perempuan, terutama yang cantik, hahaha, tawa seorang murid senior sambil melihat ke arah Meng Qi, Tang Wan Er, dan wanita cantik lainnya, senyum menyedihkan di wajahnya. Elder Sa,
Apakah diizinkan untuk membunuh orang sambil bertukar petunjuk? Tanya Long Chen. Tidak, suara Penatuasa sekali lagi terdengar. Bagaimana jika seseorang secara tidak sengaja membunuh seseorang? Long Chen terus bertanya. Alasannya tidak penting. Orang itu akan dikeluarkan dari sekte Xuan Tian Dao. Bagaimana jika seseorang melukai berat atau bahkan melumpuhkan orang lain? Lalu apa yang terjadi? Selama mereka tidak mati, tidak apa-apa. Oh, murid mengerti. Long Chen mengangguk. Ekspresi Long Chen datar, tetapi mereka yang akrab dengannya semua tahu bahwa dia menjadi marah. Orang-orang ini mungkin akan sangat tidak beruntung hari ini. Pengecut. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil nyawa kecil Anda. Saudara magang senior Anda akan mengajari Anda bagaimana berperilaku dan apa itu rasa hormat. Ini sangat bermanfaat bagi Anda, karena membantu Anda menghindari menabrak tembok berulang kali begitu Anda memasuki sekte. Jadi Anda harus berterima kasih kepada kami, seorang murid senior tertawa, menatap mereka seolah-olah mereka adalah domba yang akan disembelih. Tetapi mereka segera menyadari bahwa sementara beberapa memang melihat mereka dengan kegelisahan dan ketakutan yang mereka duga, mayoritas dari mereka memandang mereka seperti mereka idiot. Itu membuat mereka marah. Wang Mang melirik salah satu orang di sisinya, dan orang itu segera melompat keluar. Menunjuk pada Long Chen dan yang lainnya, dia mencibir, siapa yang berani keluar dan bertarung. Orang itu melepaskan auranya yang kuat, tetapi wilayahnya ditekan hingga puncak ekspansi laut. Saat dia melepaskan auranya, kapal terbang itu bergetar dan ruangnya tiba-tiba meluas dengan cepat. Panggung bela diri besar muncul. Orang itu terbang ke panggung bela diri, dengan dingin menatap Long Chen dan yang lainnya dengan seringai mengejek di wajahnya. Kakak Long, biarkan aku pergi. Aman marah melihat orang ini dan ingin naik. Tidak, itu tidak diizinkan untuk membunuh orang. Dia tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darimu sebelum mati. Long Chen menggelengkan kepalanya. Biarkan aku, kata Yue Zifeng. Tidak, Sword Daomu baru saja terbentuk. Setelah Anda menggunakannya, Anda hanya boleh menggunakannya untuk membunuh pukulan. Jika Anda tidak memiliki niat untuk membunuh, itu akan membutakan hati Dao Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya sekali lagi. Saat ini, rune Heavenly Dao Yue Zifeng telah dihapus oleh Ling Yunzi. Dia fokus sepenuhnya untuk memahami pedang Dao. Dengan bantuan lampu altar abadi, dia telah melihat jalan yang harus dilaluinya. Dia telah membentuk-bentuk embrio dari pedang Dao pribadinya sendiri. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa begitu saja menyerang. Jika itu berdampak negatif padanya, maka itu sama sekali tidak sepadan. Semua orang mendengar Long Chen menolak mereka berdua naik. Murid senior di panggung bela diri sangat marah. Ini adalah penghinaan telanjang, Hajingan, pergilah ke sini. Sepertinya aku yang paling cocok. Gu yang tersenyum, dan menggosok kepalanya yang berkilau, dia berjalan keluar. Oke, hati-hati. Keselamatan yang pertama. Long Chen mengangguk. Hahaha, keselamatan. Hari ini, aku akan mengubah kepalamu yang botak menjadi kepala yang patah, teriak murid senior. Dia tiba-tiba melesat ke depan, melepaskan tinju ke Gu Yang. Angin kencang berputar di sekitar tinjunya. Di dalam perahu yang tersegel ini, menyebabkan suara raungan keras yang membuat rambut orang berdiri tegak. Ekspresi para murid yang baru saja bergabung dengan Xuan Tian Dao Sekte semuanya pucat. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Bahkan jika lawan mereka menekan basis kultivasi mereka ke ekspansi laut, mereka tidak berada di level yang sama. Tapi yang mengejutkan mereka adalah tinju sengit ini tiba-tiba ditangkap oleh sebuah tangan besar, dan pemilik tangan itu adalah Gu Yang. Idiot, kamu bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan bos. Keselamatan pertama berarti memastikan bahwa saya tidak membunuh Anda secara tidak sengaja. Setelah mengatakan itu, lengan Gu Yang tiba-tiba membengkak dan kekuatan ledakan datang darinya. Di depan tatapan kaget semua orang, murid senior itu masih tidak berdaya untuk melawan bahkan saat dia bertarung habis-habisan. Dia terlempar ke tanah, dan suara tulang patah membuat orang meringis. Ketika Gu Yang mengangkat orang itu dari tanah lagi, mereka melihat bahwa murid senior ini telah berubah menjadi benjolan. Semua tulangnya telah hancur, dan dia tidak sadarkan diri. Selain Dragon Blood Legion, semua orang menjadi bisu. 969 segumpal daging terbang ke murid senior Xuan Tian Dao Sekte. Apakah ada orang lain yang ingin menahan arogansi para pendatang baru? Datang, menantang Gu Yang. Kepala cerah Gu Yang dikombinasikan dengan ekspresinya yang galak membuatnya tampak seperti monster besar. Menambah bagaimana dia baru saja mengalahkan salah satu murid senior dalam satu gerakan, dia tampak sangat mengesankan. Bocah sombong, aku akan menanganimu.
Murid senior lainnya terbang ke atas panggung, segera memanggil runenya dan menyerang. Setelah mendapatkan pengalaman dari orang sebelumnya, dia segera melepaskan seni magis. Mereka semua menyadari bahwa para pendatang baru ini tidak semudah biasanya. Akibatnya, dia segera menggunakan seni magis yang paling dia kuasai. Meskipun basis kultivasinya ditekan ke ekspansi laut, itu berada di puncak ekspansi laut. Sebagai ahli penempaan yayasan, kemahirannya dalam seni magis jauh lebih dalam daripada murid ekspansi laut. Hanya dengan lambaian tangannya, seni magisnya melesat keluar. Waktunya sangat singkat, sehingga praktis tidak ada kesempatan untuk mengganggunya. Ini adalah keuntungan mutlak yang mereka miliki meskipun basis kultivasi mereka ditekan. Kemahiran mereka dalam seni magis biasanya memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menekan para pendatang baru. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dinilai murni oleh basis kultivasi. Inilah mengapa para pendatang baru selalu diintimidasi oleh murid-murid senior. Bahkan dengan basis kultivasi di alam yang sama, murid generasi yang lebih tua memiliki 10 tahun pengalaman ekstra. Perbedaan ini sangat besar. Murid senior ini khususnya akan dihitung sebagai di atas rata-rata dalam kelompok ini. Dia melihat bahwa Gu Yang adalah petarung brute force yang kuat, jadi dia tidak melawannya secara langsung. Boom! Tinju Gu Yang menghantam gambar tinju rahasia, menghancurkannya. Apa? Semua murid senior terkejut, tapi melihat Gu Yang tiba-tiba melepaskan tekanan kuat yang mengandung blood ki, semua ekspresi mereka berubah. Darah roh. Gu Yang telah mengaktifkan kekuatan darah rohnya. Setelah memurnikan 10.000 darah roh, dia telah memadatkan rune intinya sendiri. Atribut darah rohnya meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang 10.000 darah roh. Seseorang yang awalnya tidak memiliki darah roh dapat menggunakannya untuk menggali potensi mereka di area yang paling mereka kuasai dan memadatkan rune inti mereka sendiri. Misalnya, seorang siswa mungkin mahir dalam 2, atau bahkan 3 atribut. Namun, atribut itu tidak akan seimbang, membuatnya jadi masing-masing tidak berguna. Setelah memurnikan 10.000 darah roh, mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka di semua atribut itu, dan mereka juga dapat memilih untuk memadatkan rune inti mereka dengan salah satu atribut. Setelah rune inti dipadatkan, maka dengan bantuan 10.000 darah roh baru mereka hanya akan memiliki satu atribut. Dengan begitu, semua bakat mereka akan terkonsentrasi, memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan 10.000 darah roh yang menentang surga. Di jalan abadi, Tuan Heaven Eye telah memberi Long Chen lebih dari 1000 tetes 10.000 darah roh. Selain apa yang dia gunakan pada Dragon Blood Legion dan sebagian kecil, Long Chen telah mengirim lebih dari 500 tetes ke Yue Xiaoqian. Tidak hanya itu, tetapi selain peringkat 4 buah dao surgawi, dia telah mengirim yang lainnya ke Yue Xiaoqian. Dengan kata lain, dia telah mengiriminya puluhan ribu buah dao surgawi. Selain dua hal itu, apapun yang dia miliki, dia telah mengirimnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melengkapi sekutunya ini, memberikan dirinya pendukung yang kuat. Dalam pikiran Long Chen, tidak ada yang namanya orang baik atau orang jahat. Hanya ada musuh dan sekutu. Bahkan jika ras iblis asli jahat tidak bisa ditebus, selama mereka dengan tulus membantunya, dia tidak akan keberatan membuat perjanjian dengan iblis. Namun, Long Chen tidak merasa bahwa ras iblis asli itu jahat. Kembali ke jalan abadi, dia telah melihat mural yang menunjukkan ras manusia tunduk pada ras iblis asli. Ada juga fakta bahwa lonceng Tanah Timur telah kehilangan kendali dan dengan marah mengutuk ketika mendengar bahwa ras iblis asli sedang diburu oleh seluruh dunia. Itu berarti ada beberapa masalah dengan apa yang diketahui publik. Tetapi bahkan mengabaikan semua itu, Long Chen mempercayai Yue Xiaoqian, dan karena dia mempercayainya, dia akan mempercayainya sepenuhnya. Praktis semua yang dia kumpulkan telah diberikan kepadanya. Dia juga tidak ingin berpisah, tetapi pikirannya mengatakan kepadanya bahwa mereka belum bisa terlihat bersama di tempat terbuka. Long Chen dengan sengaja menyerahkan Yue Xiaoqian daftar panjang hal-hal yang harus ditangani sehingga dia akan sibuk alih-alih berkubang dalam kesedihan sepanjang hari. Saat ini, Long Chen hanya memiliki beberapa peringkat 4 buah dao surgawi yang tersisa. Adapun Dragon Blood Legion, bahkan pemimpin regu adalah peringkat 4 celestial. Sisa peringkat 4 buah dao surgawi yang dia miliki tidak cukup untuk orang lain, jadi dia memutuskan untuk membuat mereka sementara tetap sebagai peringkat 3 celestial. Gu Yang bukan hanya peringkat 4 celestial, tapi dia juga seseorang yang memiliki darah roh yang sangat murni. Begitu dia mengaktifkannya, kekuatannya sangat menakutkan. Ekspresi murid senior berubah saat melihat seni sihirnya hancur dalam satu gerakan.
Dia baru saja akan beralih gerakan ketika dia melihat kepala Gu yang membutakan semakin dekat dan tampak lebih cerah. Bang! Kepala Gu yang menabrak hidung murid senior itu. Suara tulang patah terdengar. Wajah murid senior itu tampak seperti telah dihancurkan oleh palu. Itu ambruk, dan dengan teriakan sedih, dia terbang kembali. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Kapan Dragon Blood Legion mulai bertempur seperti ini? Bos, bagaimana langkahku ini? Gu yang tertawa. Serangannya menyerang dengan rapi. Benar-benar tidak buruk. Bersihkan ingus dari kepala Anda sebelum berbicara. Melihat darah dan lendir di kepala Gu Yang, Long Chen tidak bisa berkata-kata. Iya, aku lupa. Baru sekarang Gu Yang bereaksi. Menggosok kepalanya, terasa berlendir. Melihat tangannya yang berlumuran darah dan ingus, dia sendiri merasakan gelombang mual. Tidak lagi ingin bertarung, Gu Yang melompat dari panggung dan dengan cepat mencucinya. Meskipun dia bukan misofobik, ini terlalu menjijikkan. Guoran sekarang menunjuk ke Gu Yang, menggunakan dia sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Apakah kamu lihat, ini adalah hasil dari mencoba menjadi masalah sulit tanpa memiliki keahlian apapun. Jika Anda ingin menjadi penipu, Anda harus melihat situasi, orang-orang, waktu, cuaca, cahaya, sudut, ukuran, antusiasme, dan lain-lain. Sebagai prajurit Dragon Blood, setiap gerakan kita berhubungan dengan wajah bos. Slogan kami adalah, tidak ada masalah tanpa jaminan, dan tidak menjadi masalah tanpa teknik apapun. Meng Qi dan Tang Wan Er memalingkan muka karena malu, menolak untuk melihat Guoran. Kata-kata semacam ini sangat vulgar. Tapi tentu saja, tidak ada pria di sisi Long Chen yang halus dan anggun. Mereka selalu santai dan riang, seringkali mengucapkan bahasa yang kasar. Mereka kebanyakan sudah terbiasa sekarang. Jika Anda ingin menjadi seorang yang sulit, Anda harus mengikuti contoh bos. Saya telah mempelajari pose bos selama 20 tahun, tetapi saya hanya berhasil meniru dia, tidak pernah melampaui dia. Kalian para murid, dengarkan baik-baik. Bos kami adalah seorang profesor berpose. Anda dapat mencoba menjadi penipu di lain waktu, tetapi jangan mencobanya di depan bos saya. Atasan saya memiliki prinsip sederhana. Penipu membutuhkan pukulan, dan sikap tidak penting. Jadi, jika Anda tidak ingin dipukuli, Anda bersikaplah lebih baik, kata Guoran. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia melirik Guoran. Hari demi hari, kemampuan Guoran untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal tumbuh. Sekarang dia bahkan berani menggodanya. Dia baru berumur 21 tahun. Bagaimana Guoran bisa mengikutinya selama 20 tahun? Mungkinkah sejak dia belajar berbicara, Guoran berada di sisinya, belajar. Meskipun dia agak tidak senang digunakan dengan cara ini, Long Chen masih merasa bahwa sikap riang dan bercanda seperti ini membuat mereka lebih dekat. Teriakan Guoran menyebabkan ekspresi murid senior tenggelam. Alhasil, salah satu dari mereka melompat ke panggung bela diri. Dia dengan marah memelototi Long Chen, tetapi setelah beberapa lama ragu-ragu, dia menunjuk ke salah satu prajurit Dragon Blood biasa, kamu, naiklah ke sini. Awalnya, dia berencana untuk menantang Guoran, karena aura Guoran sangat lemah. Tapi begitu dia hendak mengatakannya, dia tiba-tiba berhenti. Sesuatu yang tidak biasa seperti itu pasti ada sesuatu di baliknya. Karena Guoran berani mengatakan hal-hal seperti itu, bahkan berani menggunakan Gu Yang sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan, dia setidaknya harus berada di level Gu Yang. Jadi dia memilih orang lain. Prajurit Dragon Blood itu melangkah ke atas panggung, dan murid senior itu segera meluncurkan seni sihir. Sebuah dinding rahasia menabrak prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood tiba-tiba melepaskan Blood Ki-nya, menghancurkan dinding rahasia dengan satu pukulan, dan menjambak rambut lawannya, membanting kepalanya ke lututnya. Dia membantingnya 3 kali, dan murid senior yang menyedihkan itu merasa kepalanya berputar-putar. Telinganya berdengung, dan dia terhuyung-huyung beberapa saat sebelum jatuh ke tanah. Apa? Orang lain yang memiliki darah roh, dan peringkat 3 celestial. Semua murid senior itu terkejut. Bertentangan dengan Gu Yang, prajurit Dragon Blood ini tidak begitu kuat. Untuk langsung mengalahkan lawannya, dia telah memanggil rune Dao Surgawi dan kekuatan darah roh di awal. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda semua memiliki darah roh. Murid senior lainnya melompat ke atas panggung bela diri. Peringkat 3 celestial memiliki penindasan Dao Surgawi yang pasti atas peringkat 2 celestial, tetapi efek itu hanya terlihat dalam pertempuran melawan alam yang sama. Karena mereka adalah ahli penempaan yayasan, penindasan Dao Surgawi tidak banyak berpengaruh pada mereka. Yang mereka takuti hanyalah kekuatan darah roh mereka. Hehe, anak kecil, kamu cukup pintar. Anda telah melihat titik lemah kami hanya dengan sekilas. Ya,
Memang ada orang tanpa darah roh di antara kita. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki energi Dao surgawi. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa memilihnya, kata Guoran sambil tertawa. Prajurit Dragon Blood juga tertawa. Di Dragon Blood Legion, orang-orang yang bukan celestial adalah Long Chen, Yue Zifeng, dan Aman. Memikirkan hasil jika murid senior bertemu dengan mereka, mereka semua menjadi bersemangat. Murid senior itu tidak beruntung. Dia memilih seorang pemimpin regu, dan dalam sekejap, dia terbaring di tanah. Ekspresi murid senior semakin jelek. 4 orang keluar untuk bertarung, dan 4 orang telah dipukuli sampai babak belur tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Kamu, keluar. Aku menantang kamu. Pemimpin regu tidak merasa puas setelah mengalahkan 1 orang. Dia memanggil salah satu murid senior. Saya menolak. Dengan darah roh Anda dapat melepaskan kekuatan yang tidak ada duanya, sementara saya harus menekan basis kultivasi saya. Ini tidak adil, kata murid senior itu. Begitu dia mengatakan itu, murid senior itu menghilang. 970, apa yang terjadi? Semua orang dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Mereka tidak melihat bagaimana orang ini menghilang. Bahkan kewaspadaan Long Chen naik, karena perubahan ini terlalu mendadak. Astaga, dia terbang keluar. Seseorang berteriak kaget. Melihat keluar kapal terbang, mereka melihat sesosok tubuh yang dengan cepat menyusut dan menghilang. Meskipun itu hanya sekejap, mereka masih bisa melihat ekspresi putus asa dan teror murid senior itu. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak adil di depan saya harus siap untuk diusir. Apakah Anda memperlakukan kata-kata saya hanya seperti angin di telinga Anda? Tepat pada saat ini, Elder Sa yang dingin muncul di depan mereka. Mereka merasa kasihan pada murid itu. Hanya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak adil, dia telah dikeluarkan. Dengan seberapa besar tanah air timur, tidak diketahui apakah dia bisa menemukan jalan kembali. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung. Tempat ini masih di atas Wastelen Timur. Dengan basis kultivasinya, ia memiliki peluang tinggi untuk dapat hidup menemukan kota kultivasi dan kembali ke Sekte Suantian Dao. Sedikit lebih jauh dan kita akan memasuki wilayah Laut Surga Bela Diri. Lalu dia akan mati. Saya tidak peduli jika Anda seorang pendatang baru atau murid lama, lebih baik Anda semua ingat bahwa aturan adalah aturan. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melanggarnya, bersikaplah baik, kata Penatua Sa. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa bahwa Penatua Sa tidak begitu tidak disukai. Meskipun penolakannya untuk berkompromi atau membungkuk tidak menyenangkan, setelah acara ini, Long Chen menyadari bahwa dia seharusnya menjadi orang tua yang keras kepala. Dia adalah tipe orang yang mengikuti aturan apapun yang terjadi. Meskipun orang seperti ini bukanlah seseorang yang mudah disukai, dia juga tidak akan membuat orang lain merasa terlalu tidak menyukainya. Sekarang dia mengerti amarahnya, segalanya akan jauh lebih mudah. Apakah kamu mendengarnya? Penatua Sa telah mengatakan bahwa selama kita tidak melanggar peraturan, apapun itu akan terjadi. Siapapun yang ingin menantang mereka dapat melanjutkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak sembarang waktu Anda bisa mengalahkan murid generasi senior. Selanjutnya, saat Anda mengalahkan mereka, mereka bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya dan hanya dapat menggunakan kekuatan ranah ekspansi laut. Entah itu untuk menenangkan diri sendiri atau menyelidiki seberapa kuat para ahli dari Central Plains, ini adalah kesempatan yang bagus. Saudaraku, tunggu apa lagi, kata Long Chen. Kata-katanya menyebabkan murid senior menjadi marah. Mengapa pada generasi mereka, segalanya terbalik? Ketika mereka sampai di Central Plains, mereka telah diintimidasi. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas budi dan mengajarkan pelajaran kepada anak-anak nakal ini. Mereka sekali lagi menjadi target yang diintimidasi. Salah satu prajurit Dragon Blood melompat ke panggung bela diri dan menunjuk ke murid senior, langsung menantangnya. Dengan hadirnya Penatua Sa, murid itu tidak berani ragu. Dia segera melompat ke panggung bela diri dan memulai pertarungan sengit dengan prajurit Dragon Blood. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa prajurit Dragon Blood tidak melepaskan darah rohnya. Dia bertarung tanpa itu. Kenapa kamu tidak mengaktifkan darah rohmu? Apakah kamu meremehkanku? Teriak murid senior. Dia merasa seperti sedang diremehkan. Dia lebih suka dikalahkan daripada menderita penghinaan ini. Karena kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu, maka aku juga akan menahannya. Selain itu, saya adalah peringkat 3 celestial sementara Anda hanya peringkat 2. Saya sudah memiliki keuntungan seperti itu, jadi jika saya mengaktifkan darah roh saya, itu tidak adil. Biarkan saya melihat seberapa kuat para ahli Central Plains. Biarpun aku kalah,
Aku tidak akan menggunakan darah rohku, kata prajurit Dragon Blood. Rune memenuhi udara saat tinjunya menari. Selain tidak menggunakan darah rohnya, dia tidak menahan sama sekali. Ekspresi Elder sama masih sedingin es, tetapi sedikit pujian muncul di matanya. Sangat jarang melihat murid yang begitu berani. Mendengar ini, orang-orang yang pernah bertarung sebelumnya langsung merasa menyesal. Selain beberapa kepuasan karena menjadi orang yang sulit dipercaya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Keputusan yang tepat adalah melihat seberapa kuat ahli Central Plains. Hei, untuk apa kalian semua melihatku? Ketika Anda sedang berpura-pura, Anda terlihat sangat bahagia. Sekarang kamu ingin memaksakan semua tanggung jawab padaku. Guoran balas menatap beberapa orang yang memelototinya. Orang-orang itu tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menyaksikan pertempuran itu. Basis kultivasi prajurit Dragon Blood itu berada di Heaven Stage of Sea Expansion kelima, dan rune 3 warna berputar di sekelilingnya. Adapun murid senior, basis kultivasinya ditekan hingga puncak ekspansi laut. Dengan setiap lambaian tangannya, rune ditembakkan. Tekniknya sangat halus. Ini adalah kendali terampil dari seorang ahli penempaan foundation. Ekspresi para prajurit Dragon Blood menjadi semakin suram saat pertempuran berlangsung karena mereka sekarang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan murid senior ini sekarang akhirnya terlihat. Meskipun basis kultivasi mereka telah ditekan, keterampilan mereka dalam seni magis tidak tertandingi. Mereka datang tanpa henti dengan hampir tidak ada waktu kes dan tidak ada celah di antara gerakan mereka. Prajurit Dragon Blood bertukar lebih dari 100 pukulan melawan murid senior, menguji semua jenis metode, tetapi tidak dapat melarikan diri dari posisinya yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, dia berteriak, "Hati-hati." Sebuah pedang muncul di tangannya. Aura ganas melonjak dan niat membunuh yang mengamuk menyebabkan semua orang menjadi dingin. Pedangnya menebas 3 kali berturut-turut, setiap kali menghancurkan serangan lawannya. Pada ketiga kalinya, itu menembus perisai rahasia lawannya dan berhenti kurang dari 1 inci dari kepalanya. Setetes darah jatuh dari kepala murid senior itu. Suara pelan itu terdengar seperti palu di hati semua murid senior. Begitu prajurit Dragon Blood mengeluarkan pedang itu, rasanya seperti dia telah berubah menjadi iblis yang haus darah. Niat membunuhnya yang tak terbatas telah mengguncang mereka sampai ke intinya. Murid senior itu ketakutan dan langsung dikalahkan. Melihat ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Mereka lebih seperti bunga rumah kaca yang memiliki kekuatan tetapi tidak bisa melepaskannya. Tak perlu dikatakan bahwa para ahli Central Plains sangat kuat. Tapi ketika sampai pada keteguhan keinginan mereka, mereka jauh lebih lemah dari para prajurit Dragon Blood. Kamu kalah. Betapa membosankan. Kamu tidak kalah dariku, tapi karena teror di hatimu. Prajurit Dragon Blood menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisinya. Murid senior itu tetap di panggung bela diri untuk waktu yang lama, dan hanya setelah beberapa saat dia bereaksi. Dia menjadi benar-benar merah ketika dia menyadari arti dari kata-katanya. Ketika prajurit Dragon Blood telah melepaskan niat membunuhnya, murid senior itu telah diselimuti oleh sensasi kematian. Saat itu juga, hal pertama yang dia pikirkan adalah melarikan diri. Tapi kemudian dia langsung berpikir bahwa lawannya tidak akan berani membunuhnya. Namun, bagaimana jika dia akhirnya mati? Kepalanya benar-benar berantakan. Itu membuatnya malu. Sekarang dia bahkan tidak merasa seperti seorang kultivator, atau seorang pria. Penatuasa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di sana seperti patung, tetapi dia juga tidak pergi. Setelah kekalahan murid senior, para prajurit Dragon Blood memulai serangkaian tantangan. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh mereka sehingga mereka dapat menyerang sesuka hati. Tapi setiap kali para prajurit Dragon Blood melepaskan niat membunuh mereka, itu membuat lawan mereka tidak mungkin mempercayai itu. Merasa bahwa niat membunuh menyelimuti mereka, para murid senior tidak dapat melepaskan bahkan 80% dari kekuatan yang seharusnya mereka mampu lakukan. Lebih dari 10 dari mereka dikalahkan berturut-turut. Para prajurit Dragon Blood mulai kurang bersemangat, merasa pertempuran seperti itu tidak ada artinya. Long Chen sudah lama memberitahu mereka untuk tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti. Alasan mereka bertarung sekarang hanyalah untuk menguji kekuatan ahli Central Plains. Tapi sekarang para murid senior terlalu ketakutan untuk bertarung. Awalnya, mereka mengira bahwa ancaman kematian akan memungkinkan murid senior melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, mengira itu akan menjadi minyak yang terbakar. Tapi sebaliknya, itu seperti air yang terbakar, dan apinya telah padam. Jadi apa gunanya tetap bertarung? Prajurit Dragon Blood kehilangan keinginan untuk bertarung. Para ahli lainnya memiliki keinginan untuk bertarung, tetapi kemudian mereka juga tidak berani.
Jika Anda bahkan tidak berani kalah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menang, kata salah satu prajurit Dragon Blood. Dorongan itu akhirnya membuat timbangan seseorang segera naik untuk bertarung. Akibatnya, dia dipukuli hanya dalam beberapa saat. Tapi sekarang, kerugian hanyalah kerugian, dan dia tidak menderita penghinaan apapun. Dulu, para pendatang baru semuanya akan diintimidasi oleh generasi senior untuk mengasah ketajaman mereka. Itu untuk menghindari mereka menjadi sombong begitu mereka tiba di Central Plains dan menolak untuk dikelola. Namun generasi ini berbeda. Murid senior ini tidak berani melangkah terlalu jauh sekarang. Mereka takut memprovokasi para prajurit Dragon Blood. Murid biasa tidak cocok untuk murid senior, sementara prajurit Dragon Blood tidak tertarik membuang-buang waktu untuk murid senior. Suasananya menjadi agak canggung. Kamu, gadis, apakah kamu berani melawanku tanpa mengaktifkan darah rohmu? Tiba-tiba, Wang Mang, yang diam selama proses ini, melompat ke panggung bela diri dan menantang Mengki. Mencari kematian. Tindakan Wang Mang segera membuat marah para prajurit Dragon Blood. Mengki selalu damai, mengisolasi dirinya dari pertempuran kapanpun dia bisa. Dia seperti peri di luar dunia biasa. Selain itu, dia jelas seorang kultivator jiwa. Agar Wang Mang berani menantang seorang kultivator jiwa, dia pasti memiliki item jiwa pelindung. Dikombinasikan dengan ruang terbatas dari arena bela diri, dia memiliki keuntungan besar atas Mengki. Dia benar-benar jahat. Wang Mang, saya tidak tahu apakah Anda benar-benar sebodoh ini atau Anda disuap oleh seseorang. Tapi Anda telah berhasil membuat saya marah. Bagaimana dengan ini, Wang Mang? Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya, Long Chen, tidak memiliki darah roh, saya juga bukan seorang celestial. Aku akan melawanmu. Anda dapat menggunakan kekuatan penuh Anda dan tidak menekan basis kultivasi Anda sama sekali. Kita akan menjalani pertarungan hidup dan mati, kata Long Chen dengan dingin. Terhadap penghinaan, dan penghinaan orang lain, Long Chen bisa menepisnya dengan tawa. Tapi dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh sisi kebalikannya. Semua orang melompat ketakutan, terutama para murid senior itu. Mereka menatap Long Chen dengan ngeri. Apa dia gila? Dia ingin menantang ahli penempaan fondasi untuk pertarungan hidup dan mati. Hanya para prajurit Dragon Blood yang memiliki ekspresi bersemangat karena mereka semua menanti untuk melihat pertarungan Long Chen. Setiap kali, mereka akan merasakan darah mereka mendidih. Ekspresi Wang Mang berubah, karena saat itu juga, sensasi kematian yang menakutkan muncul di hatinya. Perasaan itu seperti dewa kematian sedang menatapnya. Itu melanggar aturan. Itu tidak diizinkan, kata Penatuasa, suaranya sedingin es tanpa emosi sedikit pun.